Shalom anak Miss semua, apa kabarnya? Miss Penny selalu percaya anak-anak dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, kita akan belajar agama hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Miss Penny akan memimpin anak-anak dalam berdoa. Anak-anak boleh melipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menciptakan dunia ini begitu indah untuk kami nikmati. Biarlah kiranya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus memelihara, merawat, menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan lebih lanjut belajar Tuhan akan firman-Mu. Mari Tuhan berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap belajar dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita lebih lanjut memasuki pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa ya, persiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang Allah berkuasa atas alam. Allah berkuasa atas alam artinya Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rencananya. Perlu anak-anak ingat kembali kuasa Allah dalam penciptaan. 6 hari adalah waktu yang digunakan Allah untuk menciptakan alam semesta. Apakah anak-anak masih ingat urutannya? Apa saja yang sudah diciptakan Allah dari hari pertama hingga hari ke-6? Dan di hari yang ke-7, Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya. Miss akan mengulas sedikit tentang hari penciptaan ya, supaya anak-anak semakin mengingat karya ciptaan Allah yang begitu hebat dan luar biasa yang selalu bisa kita nikmati dalam setiap kehidupan kita ya anak-anak. Anak-anak dapat melihat buku agamanya di pembelajaran 2 halaman 11 ya. Miss Penny akan menyebutkan satu persatu dari penciptaan Allah. Anak-anak boleh membaca bersama-sama ya. Yang pertama, pada mulanya hanyalah gelap. Allah bersabda, jadilah terang. Itulah hari pertama. Hari yang kedua, pada mulanya belum ada langit. Allah bersabda, jadilah bentangan. Itulah hari kedua. Yang ketiga, pada mulanya belum ada tanah, tempat menumbuhkan tanaman. Allah bersabda, jadilah daratan dan tumbuhan di atasnya. Itulah hari ketiga. Yang keempat, pada mulanya belum ada penerang di langit. Allah bersabda, jadilah surya, bulan, dan bintang. Itulah hari keempat. Yang kelima, pada mulanya belum ada kehidupan di air dan di udara. Allah bersabda, jadilah ikan dan burung bersayap. Itulah hari kelima. Yang keenam, pada mulanya belum ada hewan yang akan menemani manusia. Allah bersabda, jadilah hewan darat dan manusia. Itulah hari keenam. Perlu anak-anak ketahui adalah kekuasaan Allah bersifat kekal. Kekuasaan Allah tidak hanya pada menciptakan, tetapi Allah berkuasa selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Bukti bahwa Allah berkuasa saat ini dan seterusnya adalah yang pertama, adanya keteraturan alam semesta. Contoh, matahari terbit dari timur karena gerakan bumi berputar pada porosnya.
begitu dan seterusnya. Yang kedua, adanya kelangsungan kehidupan. Contoh, makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh. Begitu seterusnya. Anak-anak, jika manusia dan hewan ataupun tumbuhan tidak berkembang biak lagi, pasti makhluk hidup di dunia akan punah. Dan kehidupan di bumi akan berakhir. Agar semua apa yang sudah Tuhan ciptakan dapat terpelihara dengan baik dan dapat kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan Tuhan. Betapa besar keagungan Tuhan ya anak-anak dalam hidup kita. Kita patut terus bersyukur. Masih ingatkah anak-anak lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari yang kita nyanyikan bersama-sama di minggu yang lalu? Lagu Dari Terbit Matahari ini menceritakan tentang keagungan Tuhan yang Tuhan terus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, bisa memandang matahari pagi dengan baik. Itu semua karena karya Tuhan loh, karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi, anak-anak, jangan lupa terus bersyukur ya ketika Tuhan masih berikan pagi yang cerah, matahari yang indah untuk bisa kita nikmati. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetap di buku pembelajaran 2 ya anak-anak. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membaca kitab Kejadian 1. Sekarang anak-anak bisa membuka Alkitabnya di kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bersama-sama ya anak hebat. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35 berbunyi, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36 berbunyi, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus, beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 berbunyi, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38 berbunyi, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, yaitu ayat yang terakhir berbunyi, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setelah kita sama-sama membaca kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, mari anak-anak
Saksikan video berikut ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wah, dahsyat sekali Tuhan kita ya anak-anak. Badai, gelombang, angin ribut, dan laut yang bergelora pun tunduk pada apa yang Tuhan perintahkan. Dari video yang sudah anak-anak lihat, Tuhan ingin kita selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama anak-anak semua. Tuhan selalu bersama kita dan menyertai kita senantiasa dalam keadaan susah, senang, sehat, maupun sakit. Tuhan selalu ada dan memberkati hidup kita. Anak-anak, jangan pernah berhenti untuk selalu mengasihi Tuhan. Dan selalu jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidup kita ya. Nah, sekarang waktunya anak-anak menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang Miss berikan ada di halaman 15 di kegiatan 4. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan penciptaan yang dilakukan Allah dengan yang dilakukan manusia? Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 kitab yang membahas tentang penciptaan. Pertanyaan yang ketiga,
Mengapa Allah disebut Maha Kuasa? Pertanyaan yang keempat, mengapa manusia tidak boleh menyembah ciptaannya? Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada angin topan yang dahsyat? Selamat mengerjakan. Ada 5 soal pertanyaan ya anak-anak yang Miss Penny berikan untuk anak-anak jawab. Dan untuk tugas prakteknya, anak-anak dapat menghafalkan kitab Mazmur 104 ayat 24. Kitab Mazmur 104 ayat 24 berbunyi, betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Untuk jawaban dari setiap pertanyaan, anak-anak boleh menuliskan langsung di buku paket atau di buku tulis. Dan untuk tugas praktek, menghafal ayat hafalan, anak-anak bisa mengirimkan langsung ke WA Miss Penny ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Miss Penny ucapkan terima kasih. Anak-anak sudah belajar dengan baik, sudah semangat, dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Miss Penny akan pimpin anak-anak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami terima dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.